Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di forum diskusi pada hari ini dengan tema isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart government. Dan seperti yang sudah kita dengarkan mungkin ya beritanya, ada nih aplikasi pemerintahan yang terbengkalai dan tumpang tindih. Jumlahnya pun dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Nah, topik ini sangat relevan karena kita dari ASN, dari berbagai instansi, dan kita melihat sendiri fenomena di berbagai instansi di mana banyak sekali aplikasi yang telah dikembangkan dengan biaya dan tenaga yang tidak sedikit ternyata tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan secara optimal. Nah, sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya untuk mempertontonkan dulu sebuah video. Di sini ada video yang membahas tentang aplikasi pemerintahan yang sangat banyak. Kita play dulu videonya. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri. Baik, dari video tersebut izinkan saya untuk menyampaikan gambaran singkat. Yang pertama, banyak nih aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan publik, namun penggunaannya rendah atau bahkan berhenti total. Kemudian, beberapa penyebab yang sering disebutkan antara lain, pertama, tadi, tumpang tindih fungsi dengan aplikasi lain. Minimnya sosialisasi dan pelatihan, infrastruktur yang kurang memadai, hingga tidak adanya integrasi antar sistem yang mengakibatkan potensi efisiensi pelayanan publik tidak tercapai dan investasi teknologi menjadi kurang bernilai. Oleh karena itu, diskusi kita hari ini akan mencoba membedah penyebab, dampak, dan yang terpenting adalah solusi untuk memastikan aplikasi pemerintahan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk memulai diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator pada diskusi ini, saya adalah Dwi Indrawati dari Latar Kabupaten Cianjur 1, NDH 26, kelompok 2. Dan bersama saya kali ini ada narasumber yang sangat hebat. Yang pertama ada Kang Audi Herlanda Susanto dari BPBD, Badan Pengendalian Bencana Daerah. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Siap untuk diskusi hari ini? Siap, siap, siap. Oke, selanjutnya yang kedua ada Kang Muhammad Isman Arsyad dari Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Cianjur. Sehat Kang Isman? Halo Teh Dwi, alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Teh Dwi gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Alhamdulillah. ya buat diskusi hari ini karena isunya menarik nih kali Ya, ini ya. sangat-sangat menarik. Baik, nih Kang ya, berdasarkan tadi video yang sudah kita lihat bersama-sama ya, luar biasa sekali ya Kang. Ada sampai 27.000 aplikasi Ya, loh. betul. Luar biasa nih ya. Bahkan kayaknya handphone atau laptop kita juga nggak sanggup ya buat install dan pakai semua itu. Ya, betul, betul, Nah, betul. berdasarkan fenomena tersebut, gimana nih tanggapan? Pertama dari Kang Isman dulu kali ya. Gimana nih tanggapan Boleh, Kang boleh, boleh. Isman? Silakan. Oke, terima kasih Teh Dwi atas kesempatannya. Oke, buat teman-teman, sebelumnya tadi seperti yang sudah dikenalkan sama Teh Dwi, nama saya Muhammad Isman Arsyad, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 dari Kabupaten Cianjur di penempatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini menarik ya Teh Dwi ya, mengenai berita isu tentang aplikasi di pemerintahan Indonesia itu ada 27.000 ya. Itu jumlah yang tidak Betul. sedikit tentunya. Dan terbayang kalau misalkan semua aplikasi itu terinstal di ponsel atau laptop atau komputer atau tablet kita itu sudah dipastikan ngeheng ya, udah nggak bisa lah, Iya, udah terlalu banyak. Ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran saya. Pertanyaannya aplikasi seperti itu sebanyak itu tuh untuk apa dan kenapa harus sebanyak itu?
terus kok bisa gitu banyak itu. Karena terbayang nih, jika misalkan pembagiannya merata, ada 27.000 aplikasi, di Indonesia itu ada 38 provinsi. Katakanlah kita pukul rata setiap provinsi menyumbang masing-masing ada banyak aplikasi. Itu sekitar 700 aplikasi per provinsi dipunya. Luar biasa jumlah yang tentunya masih belum tidak sedikit ya untuk sebuah daerah. Dan tentunya penggunaan atau pembuatan aplikasi ini juga menggunakan anggaran ya yang tidak sedikit, yang mana menurut saya itu tentunya terjadi pemborosan anggaran yang sangat besar gitu untuk pembuatan aplikasi itu. Padahal bisa saja aplikasi yang sudah ada itu mungkin diperbaiki atau ditambahkan fiturnya atau dikembangkan lebih lanjut gitu dibandingkan membuat aplikasi yang baru. Sedangkan penambahan fiturnya paling Izin cuman 1 atau 2 fitur aja kan sangat disayangkan gitu. izin Kemudian oh ya, menyanggah, iya gimana Pak? Pak Isman. Yap, Jadi sebenarnya kan Oh, boleh langsung. saya juga pernah ya bikin hmm, aplikasi untuk dinas-dinas, beberapa dinas gitu kan ya. baik, Kebanyakan kan kalau dinas-dinas di kebanyakan lah hampir di Indonesia mereka kan bikin aplikasinya dari vendor, betul, bukan dari orang internalnya sendiri hmm, gitu kan. Kecuali mungkin Diskominfo ya. Kalau Diskominfo kan hampir karyawannya udah banyak yang ngerti IT juga lah, banyak programmer yang masuk ke sana juga. Cuman untuk dinas-dinas lain, mereka kan nggak punya tim IT, ya, nggak ada bidang IT juga, gitu kan. Jadi ketika misalnya ada aplikasi nih, buat aplikasi sama vendor, vendor buatkan aplikasi, biasanya kan perjanjian sama vendor hanya sekedar buat aplikasi fiturnya seperti ini, analisisnya mungkin kurang matang ya. ya, Udah jadi analisisnya, udah jadi aplikasinya, ternyata ketika implementasi masih ada kekurangan. Tapi ketika kontraknya dengan vendor, hanya sebatas sampai aplikasi ini jadi aja. ya, Cuman build, untuk penambahan fitur, vendor pasti akan minta biaya lagi dan terkadang dinas pun kekurangan anggaran, anggaran juga gitu kan. ya, Nah, kalau misalnya pengen ada perbaikan dari aplikasi yang sudah ada gitu kan, hmm, pengen ada perbaikan, yap, kan kita harus ke vendor lagi juga kan. Makanya mungkin daripada perbaikan, bayar vendor lagi, ya mending kita bikin baru lagi dan lebih disempurnakan. Cuman ke- yang jadi masalah analisisnya itu yang kurang matang. Soalnya kan vendor juga kadang hanya menerima masukan dari narasumber yang ada di dinas. Tidak langsung masuk ke dunia pekerjaan di dinas itu seperti apa. ya, Makanya banyak aplikasi yang ya, miss pembuatannya gitu kan. hmm, Dan untuk maintenance juga vendor kadang juga udah cuman ngasih garansi beberapa bulan gitu kan, ke depannya ya udah hmm, dilepas gitu. ya, Itu juga yang jadinya kenapa banyak aplikasi yang tumpang tindih dan sekarang malah bisa menjamur banyak sekali gitu kan, hmm, menjamur banyak sekali ya karena aplikasi yang sebelumnya belum bisa diperbaiki udah bikin aplikasi baru, hmm, karena yang sebelumnya dianggap tidak sesuai tapi diperbaiki harus bayar lagi, daripada bayar lagi ya udah bikin baru lagi aja. Itu ya, menurut saya sih seperti itu karena saya juga pernah membuat aplikasi untuk kedinasan beberapa kali lah. ya, ya. Ya, menarik juga ya Oke. tanggapannya Kang Audi ini tadi mengenai vendor ya. Terus ibaratnya kalau kita jual beli itu jual putus ya. Ibarat kata Ya, seperti itulah jual putus. Jadi kita hanya produknya udah jadi udah nih, nanti ketika ada perbaikan atau ada masalah, itu ada add-on lagi yang harus dibayarkan oleh oleh si pembelinya gitu ya. kepada si vendor. Kalau bercermin dari perusahaan, mereka memang ada maintenance bulanannya. Jadi tiap bulan Hmm, mereka pun akan membayar ke pihak vendor. berarti Tapi ada kalau di anggaran kedinasan kan kan ya? belum tentu. Ada Iya. anggaran yang dianggarkan kembali, betul. Kalau menurut saya sih, Oke. kalau pengen buat aplikasi di suatu kedinasan, misalnya di Jawa Barat atau mungkin di kabupaten dulu aja deh, atau Hmm, mungkin ya kita kita anggap sejabar dulu aja deh gitu ya. hmm, Bagusnya sih di tiap-tiap dinas ada bidang IT-nya. Jadi bukan ada orang IT, ya, bidang IT yang mengelola aplikasi-aplikasi tersebut atau bahkan membuat untuk dinas tersebut, karena kan maupun di apa ya, di Jawa Barat ada saya di BPBD gitu kan, hmm, BPBD Cianjur pasti ada BPBD di daerah lain gitu ya, kan. Belum tentu sistem secara prosedur kerja sama, tapi sistemnya, format sistemnya belum tentu sama tiap ya. BPBD itu. Tapi ini menarik juga ya Oke. jika tadi berkata
seperti Kang Audi di tiap dinas itu harus ada bidang IT-nya, ya saya setuju. Namun kita juga harus berkaca bahwa em, kesiapan dinas masing-masing di tiap wilayah itu tentunya berbeda ya. Ada yang secara infrastruktur memang infrastruktur IT-nya memang sudah memadai, ataupun infrastruktur si dinasnya ataupun daerahnya memang sudah bisa untuk melaksanakan itu. Sekarang jika misalkan di dinasnya belum ada hal seperti itu, akan terkesan dipaksakan dan akan kemudian terjadi kegagapan nih, kegagapan dalam penggunaan aplikasinya itu sendiri. Apalagi jika seperti tadi yang dikatakan Kang Audi juga harus dibuat nih oleh masing-masing dinas sendiri. Itu juga tentunya kan akan menambah kembali beban daerah anggarannya masing-masing. Terkecuali jika misalkan pemerintah ini membuat sebuah super app nih untuk merangkul semua aplikasi dalam bentuk SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Walaupun memang terkesannya terpusat, namun semuanya dapat terkontrol nih. Nah, baru kemudian di tiap bidang ditempatkanlah orang-orang IT ini untuk memaintenance-nya agar bisa berjalan dengan optimal. Karena selama ini saya juga melihat aplikasi-aplikasi ini tidak terintegrasi dengan baik. Jadi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Contoh, misalkan ada sebuah aplikasi untuk membayar pajak kendaraan. Itu berbeda tuh dengan membayar pajak bumi dan bangunan. Padahal kan sama-sama pajak, bermuara ke dalam satu badan pendapatan daerah lah. Kenapa harus terpisah? Kenapa tidak bisa disatukan saja? Nah, akhir-akhir ini juga saya melihat ada keinginan dari pemerintah, contohnya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu menyatukan tuh. Jadi sebuah aplikasi yang sebelumnya membayarnya terpisah sekarang menjadi satu, di bawah naungan, kalau boleh saya katakan di bawah naungan aplikasi Sapa Warga. Itu di dalamnya kan sudah mulai ada kemajuan lah untuk itu, daripada terpisah-pisah akhirnya tidak terintegrasi dengan baik gitu, Kang Audi. Saya kira sih itu sih Oke, permasalahannya. oke. Tapi Nih yang tadi dimaksud udah super apps, seru ya. Bentar Iya, dulu Kak Audi boleh ya? oh ya boleh Boleh silakan ya? silakan Budi, boleh Boleh. silakan. boleh Teh Dwi. Tadi Kak Yuswan, tadi Kak Yuswan memantik semangatnya Kak Audi ya Iya, buat berargumentasi ya. Tadi yang eh, yang digarisbawahi oleh Kang Isman itu pertanyaannya tadi ya, kenapa harus bikin aplikasi baru? Kenapa betul. nggak ada penambahan fitur saja? Nah, tapi tadi berdasarkan pengalamannya Kak Audi menyebutkan bahwa biasanya kalau di instansi itu dibuatnya oleh vendor, Iya, sedangkan pada saat pembuatan ke vendor itu analisisnya kurang matang. Jadi pada saat sudah jadi, ya tadi kalau dia, kalau misalkan pas udah jadi ternyata masih kurang. Tapi hmm, kalau misalkan mau diperbaiki lagi harus bayar lagi, gitu ya yang jadi sorotan ya. Tapi ternyata tadi juga dari Kang Isman ada contoh bahwa ada upaya dari pemerintah juga sebenarnya untuk menyatukan fitur-fitur itu dalam satu aplikasi dan ternyata itu bisa dilakukan gitu ya. iya Gitu. betul. Kemudian mungkin sekarang saya kasih kesempatan sekarang dari Kak Audi untuk menyampaikan lagi ya tadi yang ingin disampaikan. Tadi sudah dari Kang Isman sudah ada. Kemudian Kang Audi silahkan boleh untuk tanggapannya lagi mengenai aplikasi ini. Terima kasih Bu Dwi. Sebenarnya sih saya mau menanyakan kepada Kang Isman, maksudnya dari super apps itu seperti apa ya? Maksudnya seluruh kedinasan di Provinsi Jawa Barat anggaplah gitu kan ya, suatu kedinasan, suatu eh, apa ya, pemerintahan di Jawa Barat bikin super apps, di mana satu super apps itu menampung eh, proses pelayanan dari seluruh dinas-dinas lain, apa Ya. bagaimana? Ya, jadi seperti ini skenarionya. Tentunya kita juga harus duduk bareng ya di antara semua stakeholder. Seperti jika dikatakan semua dinas, katakan di Indonesia ini hampir di tiap wilayah itu, contoh saya ada dinas kebudayaan dan pariwisata tentunya ya di tiap daerah itu. Nah, tidak harus masing-masing tiap wilayah ini membuat aplikasi untuk kepariwisataan atau kebudayaannya masing-masing. Bermuara di satu pusat, yaitu aplikasi untuk kepariwisataan maupun kebudayaan. Nah, nanti penggunaannya itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Misalkan untuk di daerah ini apa namanya, si aplikasinya itu untuk di Cianjur, tapi semuanya
bermuaranya ke aplikasi di pusat, sehingga penggunaannya tidak masing-masing itu membuat membuat aplikasinya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya di mana aplikasi ini kita mempunyai data nih, untuk pariwisata. Kita mau ke Jakarta, oh kita tahu nih pariwisata di Jakarta tuh apa aja dengan kita melihat di aplikasi itu. Kita mau misalkan ke Jawa Tengah atau di Jawa Barat ada apa aja, walaupun posisi kita di Cianjur. Jika misalkan kita hanya membuatnya untuk Cianjur aja, ya kita hanya untuk mengetahui ada pariwisata atau kebudayaan apa aja yang ada di Cianjur gitu. Akhirnya kan kita untuk melihat pariwisata atau kebudayaan di tempat lainnya itu harus melihat ke aplikasi itu sendiri atau menginstal aplikasi itu, dan akan membebani jika misalkan tiap provinsi mempunyainya itu masing-masing, artinya kita mempunyai 38 aplikasi, Kang Audi. Namun jika misalkan hanya satu aplikasi nih, nah seperti contohnya di WhatsApp grup lah. Kita kan ada punya grup tuh, ada grup SMA, SMP dan grup lain sebagainya. Tapi dalam satu aplikasi grup WhatsApp ada banyak di dalamnya. Nah, contohnya seperti itulah. Jadi kita cukup menginstal satu aplikasi atau satu sistem informasi, di dalamnya itu sudah memuat semuanya yang sudah berkorelasi gitu, berintegrasi dengan semuanya. Saya rasa sih itu. Pelayanan juga di situ berarti. Ya, Pelayanan juga di situ masuknya. untuk Di aplikasi pelayanan, itu juga. ya kalau misalnya untuk pelayanan bisa di sana. Pelayanan juga Cuman kan resikonya baik-baik. juga gede ya, Pak. Betul. Soalnya kan kalau misalnya kita buat satu aplikasi yang mengintegrasi, misalnya satu BPBD di Jawa Barat gitu kan, mau di Bogor, Sukabumi, Indramayu gitu kan, masuk ke Jawa Barat. Ketika servernya down, semua pelayanan akan mati. Hmm, Pelayanan Jawa Barat, Bogor, Bandung gitu kan, Cianjur, Sukabumi, semuanya akan down. Itu yang jadi hmm, resiko kalau semuanya diintegrasikan secara itu. Tapi menurut saya sih lebih baik pelayanan sih lebih baik di aplikasi masing-masing daerah saja. Cuman untuk kebutuhan data informasi yang dibutuhkan untuk masyarakat hmm. hanya sekedar data ya, bukan proses pelayanannya ya, hanya sekedar data informasinya saja. Kita bisa minta lewat API. Eh, jadi kalau misalnya ada satu ada satu dinas yang bermasalah dengan servernya, ya cuma dinas itu aja, yang lain tidak bermasalah gitu. Ya, tentunya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, perlunya kita duduk bareng dengan berbagai macam stakeholder, membahas bagaimana sistem keamanan ataupun segala kemungkinan yang dapat terjadi seperti yang tadi Kang Audi katakan. Bagaimana jika servernya down? Tentunya seluruh seluruh kegiatan akan down. Tentu kita mengingat sebagai orang IT, kita mengetahui bahwa server itu juga tidak selalu harus ditempatkan dalam satu wilayah. Ada yang namanya sistem RAID, ada sistem backup server. Nah, server ini kita simpan di wilayah-wilayah di mana yang sekiranya itu potensial. Seperti pembagian waktu di Indonesia, ada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Sehingga misalkan yang di bagian timur itu terjadi gangguan, itu tidak akan mengganggu yang ada di bagian barat. Jadi aplikasinya masih bisa digunakan gitu untuk sebagian wilayah sambil menangani aplikasi yang terdampak untuk servernya. Begitupun dengan sistem keamanan. Kita menggayat orang-orang yang pakar di bidangnya untuk memfasilitasi keamanan di aplikasi itu tersebut. Karena tentunya banyak data-data sensitif ataupun data-data pengguna di dalamnya kan. Sebelum kita meluncurkan itu, kita juga harus duduk bareng sebelum apa namanya, jadi kita nggak hanya meluncurkan aplikasinya, sebelum meluncurkan aplikasinya kita benahi dulu apa yang harus kita lakukan dan kita cegah jika aplikasi ini sudah digunakan oleh masyarakat banyak gitu, Kang Audi. Hmm. Tapi masih banyak sih masalahnya ya kalau Ya, untuk integrasi digital kayak gitu, bener-bener eh lumayan ya, pusing ya, yang mungkin jadi seorang analisnya ya, betul, bakal pusing banget gitu. itu Pak, pasti. Soalnya bukan masalah teknis dari segi pembuatannya yang jadi masalah, tapi infrastruktur Ya, yang masih belum terintegrasi dengan baik lah. Soalnya kan kalau menurut saya kan di beberapa tempat juga, kayak di suatu tempat ada standar pelayanannya masing-masing ya, hmm, SOP-nya masing-masing. Kadang berbeda, ketika perbedaan itu kan bisa jadi eh, hambatan. Saya ya, dulu pernah bikin aplikasi sederhana ya, aplikasinya cuma aplikasi penyuratan. Jadi kalau ketika
dinas-dinas pengen bikin surat, udah nggak usah edit-edit lewat Word. Dia tinggal klik nama seorang, terus klik pilih suratnya surat apa, langsung print jadi. Hmm. Tapi yang jadi masalah gitu kan, kadang-kadang masih aja ada di desa-desa yang pengen kop suratnya kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gini. Nah, itu kan harus di adjust lagi, harus disesuaikan lagi dengan mereka. Sedangkan kan kita hanya membuat untuk secara umum, secara globalnya lah gitu. Tapi ternyata tiap desa-desa punya keinginannya tersendiri. Ya. Nah, itu juga kan di tempat-tempat lain pun pasti akan sama seperti itu. Jadi harus ada standarisasi pelayanannya seperti apa dulu. Ya. Jika mengacu kepada standar pelayanan sih, eh, kita mengacu kepada berakhlak aja ya. Itu merupakan udah standar kita sebagai seorang ASN, bagaimana melaksanakan eh, standar pelayanan kepada masyarakat. Kemudian jika SOP dalam penggunaannya itu berbeda-beda di tiap wilayah, itu wilayah yang tertinggal ataupun wilayah yang maju, katakanlah, itu harus saling bantu dalam pemerataan infrastrukturnya demi mencapainya smart governance ini sih kalau misalkan menurut saya. Karena jika tidak saling membahu untuk mencapai satu tujuan, ya akan saling tertinggal satu sama lainnya tuh. Memang, Yang benar. satu, Memang perubahan harus diawal dari diri kita sendiri. ya betul ininya. Kalau semua orang mulai berpikir berubah untuk diri sendiri, mungkin awalnya satu orang, tapi bisa aja dua orang, tiga orang, dan mungkin lama-kelamaan jadi banyak, sudah banyak ya udah jadi perubahan secara global. Akan seperti bola salju ya Kang Audi ya. Ya, Ya, ininya. bagaimana Bu Dwi? Ada tanggapan lain? Oke, seru ya menanggapinya ya. Jadi memang Mungkin tidak akan cukup sebetulnya waktunya kalau harus berdebat seperti ini, Bu Dwi. Iya, betul, dengan betul. waktu yang Jadi memang terbatas ya. sebetulnya Iya, ya masih pengen lanjut sebenarnya ya. Tapi memang eh, kurangnya mungkin ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Sebenarnya ada caranya, tapi memang harus ada kerjasama satu sama lain ya, betul? Yep. Kang Audi dan Kang Isman, oke. Mungkin karena waktunya juga udah mepet ya, kita cuma punya waktu 20 menit untuk membahas ini. Sekarang udah berapa menit ya ini? 23. Luar Itu udah biasa. lebih ya, mohon maaf ya. Karena saya juga tadi terlalu keseruan mendengarkan perbincangan antara Kang Isman dan Kang Audi. Terlalu Jadi bersemangat ya. saya ucapkan terima kasih. Betul. Sangat banyak sekali insight-nya dari kedua narasumber hebat kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kang Isman dan juga Kang Udi atas insight-nya, wawasannya sangat luas sekali. Dan dari diskusi ini kita dapat pelajaran ya bahwa aplikasi pemerintah yang tidak terpakai itu bukan hanya masalah teknologi, tapi memang masalah manajemen, koordinasi, dan budaya kerja ya tadi yang Iya, disebutkan tadi. Desa-desa tuh inginnya masing-masing gitu, ada caranya masing-masing. Nah, oleh karena itu kolaborasi lintas sektor dan kita juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, contohnya dengan super apps, tapi tadi dengan kolaborasi lintas sektor dan bagaimana kita membantu masyarakat-masyarakat yang memang belum bisa menerima teknologi yang terpusat itu, yang tidak sesuai dengan biasa budaya bekerja mereka itu, supaya mereka bisa gitu, mereka bisa menyesuaikan. Itu aja mungkin ya untuk kegiatan diskusi kita kali ini. Saya tutup saja mungkin ya, Kang ya. Boleh. ya silakan. Terima kasih atas waktunya dan hadirin semuanya. Tadi adalah diskusi yang hebat tentang aplikasi. Semuanya bisa ada solusinya asalkan semuanya berpangku tangan, semuanya bergandengan tangan untuk bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.